Dari atas tank, ia menghimbau agar prajurit resimen pelopor segera pergi dari Cijantung atau akan dianggap sebagai pasukan liar dan ditindak secara keras. Bagaimana Pak Tris? Pangdam Jaya ditembak tidak? Tanya salah seorang anggota Menpor kepada pemimpin pasukannya. Namun Sutrisno memerintahkan pasukannya untuk menahan diri dulu. Tak lama kemudian, datanglah Kombes Polisi Komandan Menpor Anto Sujarwo. Anton kala itu sempat tidak mengetahui pergerakan anak buahnya ke Cijantung karena tak berada di Kelapa II. Worldwide Production present. Sabtu siang pada 1968, seorang sopir oplet mengantar seorang penumpang ke pos jaga kesatriaan pasukan paramiliter Angkatan Kepolisian Kelapa II, Depok. Sopir oplet tersebut kemudian pingsan setelah membawa penumpang yang sudah tak bernyawa, seorang prajurit resimen pelopor. Sopir oplet sempat bercerita bahwa penumpang yang ia bawa ditembak dari jarak dekat oleh anggota RPKAD yang kini bernama Kopassus. Prajurit Menpor yang tewas tersebut adalah anggota Kompi F yang baru saja lulus pendidikan. Hal ini membuat Wakil Komandan Menpor AKBP Sutrisno menjadi marah. Dia kemudian memerintahkan 3 Kompi Menpor, Kompi A, Kompi B, dan Kompi D untuk menyiapkan perlengkapan tempur dan mengisi senjata AR-15 dengan 5 magasin peluru tajam. Mereka diperintahkan untuk menduduki Cijantung, markas sekaligus asrama RPKAD. Sementara kompi lain diperintahkan bersiaga mengantisipasi serangan balasan. Tulis Anton dan Andi dalam buku Resimen Pelopor Pasukan Elit yang Terlupakan. Dalam bukunya, kedua penulis ini tak mencantumkan tanggal dan bulan insiden penyerangan RPKAD oleh Menpor. Daerah Cijantung sejak awal 1960-an sudah menjadi markas RPKAD dan jarak Cijantung dengan Kelapa II tidaklah begitu jauh. Peleton pertama yang mencapai Cijantung berhasil menyusup setelah memotong pagar kawat di belakang markas RPKAD. 2 kompi Menpor dalam hitungan menit berhasil memasuki markas RPKAD dan 1 kompi menjaga di luar markas RPKAD. Keesokan harinya, beberapa saat kemudian, datanglah pasukan tentara yang dipimpin langsung oleh Pangdam 5 Jaya, Maijen Amir Mahmud. Dari atas tank, ia menghimbau agar prajurit resimen pelopor segera pergi dari Cijantung atau akan dianggap sebagai pasukan liar dan ditindak secara keras. Bagaimana Pak Tris? Pangdam Jaya ditembak tidak? Tanya salah seorang anggota Menpor kepada pemimpin pasukannya. Namun Sutrisno memerintahkan pasukannya untuk menahan diri dulu. Tak lama kemudian, datanglah Kombes Polisi Komandan Menpor Anto Sujarwo. Anton kala itu sempat tidak mengetahui pergerakan anak buahnya ke Cijantung karena tak berada di Kelapa II. Namun, setelah mendapatkan informasi tentang peristiwa yang menimpa anak buahnya, Anton segera pergi ke Cijantung. Anton kemudian membubarkan pasukan resimen pelopor dan memerintahkan mereka kembali ke Kelapa II. Namun, ternyata permasalahan antara kedua pasukan elit belum selesai. Anton dan Andi dalam bukunya mencatat, seminggu kemudian terdapat kabar anggota RPKAD yang pulang dari cuti diculik oleh Menpor berbaju preman. Mereka mengendarai truk yang platnya diganti. Aksi Menpor itu rupanya didukung oknum dari Batalion 530 Brawijaya yang sedang berada di Jakarta. Kejadian ini menjadi rumit dan terkesan membingungkan karena Batalion 530 adalah batalion infanteri cukup elit dari Angkatan Darat. Batalion 530 pun dikabarkan sempat meminjamkan tank kepada Menpor. Bentrokan antara pasukan elit RPKAD dan Menpor juga ditulis oleh Julius Poor dalam Beni, Tragedi Seorang Loyalis, 2007-337. Pada kasus ini Dading diminta menyelesaikannya dengan Anton Sujarwo karena mereka sahabat lama. Tulis Julius Poor. Dading adalah seorang perwira Kopassus, kawan dari Benny Murdani. Kisah kehebatan para anggota resimen pelopor yang terlatih ala Ranger Amerika itu kini tinggal sejarah. Pasukan resimen pelopor memiliki skill atas brigade mobil atau BRIMOB. Para personel Menpor mendapat pelatihan di Amerika
dan mereka secara bergelombang dikirim untuk berlatih pada 1955, 1959, dan 1960. Prajurit Menpor dilatih oleh pasukan Special Force dan Marinir Amerika Serikat, seperti yang ditulis majalah Komando Volume 9, edisi nomor 5, 2013-26. Menurut memoar Muhammad Yasin, memoar Sang Polisi Pejuang meluruskan sejarah kepolisian Indonesia tahun 2010. Dikisahkan pada 1953, ada 20 brimob yang ada di Filipina. Pasukan ini pernah diuji coba di Pegunungan Kuningan Cirebon, Jawa Barat untuk menumpas Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII). Saya mengirim satu redu mobil brigade yang dipimpin Andi Abdurrahman. Pasukan mobil brigade berhasil membunuh pemimpin gerombolan, ucap Muhammad. Pasukan elit ini juga dilibatkan dalam penumpasan PRRI/Permesta di era 1950-an. Markas pasukan Menpor berada di Kelapa II sejak awal 1960-an. Komandan Menpor yang terkenal adalah Anton Sujarwo yang kemudian pernah menjadi Kapolri. Awal 1964, Anton Sujarwo meningkat tanggung jawabnya ketika Batalion Pelopor 1232 diperluas menjadi Resimen Pelopor penuh. Markas resimen tetap di Kelapa II. Tulis Ken Conboy dalam Elite The Special Forces of Indonesia 1950 sampai 2008. Kawasan Kelapa II pada akhir 1961 sudah menjadi asrama bagi Batalion 1232. Pasukan itu menjadi pasukan elit di masa Presiden Soekarno sampai awal Soeharto menjadi presiden. Namun, secara perlahan kekuatan resimen pelopor dipreteli pada Orde Baru. Dan kini, Angkatan Kepolisian tidak pernah memiliki lagi pasukan jago tempur seperti Menpor. Sekarang, kepolisian hanya memiliki brimob.